Hai semuanya, kali ini Mimin bakal menceritain sebuah film tentang misi seorang gadis untuk membunuh para kelompok teroris demi menyelamatkan anjingnya yang diculik. Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan komen ya. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Putar dulu intronya. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah. Di sana nampak seorang anak bernama Becky, di mana dia akan diadopsi oleh pasangan di sana. Becky sendiri memiliki seekor anjing yang bernama Diego. Di hari pertamanya, Becky bersikap baik di depan orang tuanya. Dia selalu tersenyum dan itu membuat kedua orang tuanya senang. Saat malam, sang ibu mengantarnya tidur. Tapi saat menutup pintu, Becky berubah 180 derajat. Bersama Diego, dia kabur dari rumah. Selama masa pelarian, Becky hidup di jalanan. Untuk bisa bertahan hidup, dia harus bekerja dan merampok. Kita lalu akan diperlihatkan masa lalu Becky. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Sang ibu meninggal karena kanker, sedangkan ayahnya dibunuh sekelompok orang. Kelompok itu mencari sebuah kunci yang disimpan keluarganya. Dan untuk bertahan dari serangan kelompok itu, Becky harus membunuh mereka semua. Saat ini, Becky tinggal bersama seorang nenek bernama Elena. Dia menemukan Becky di jalanan dan berniat merawatnya. Nampak mereka hidup dengan tenang dan bahagia. Setiap hari, keduanya menghabiskan waktu bersama sambil bermain permainan kata. Becky sendiri bekerja di sebuah restoran. Suatu hari, ada seorang pelanggan resek yang membuatnya kesal, sehingga Becky membunuhnya. Haha, canda. Itu semua hanya imajinasi dari si Becky. Selesai bekerja, Becky pulang ke rumah. Di sana, nampak dia bermain dengan Elena sambil berbincang. Elena berkata, kalau dia bersyukur ada Becky di rumah. Dia tidak memiliki orang lain yang bisa diajak bicara. Sama seperti Becky, kedua orang tua Elena sudah meninggal. Dia berkata, kalau hanya ada satu hal yang bisa mereka lakukan, yaitu bertahan hidup. Esoknya, saat bekerja, Becky kedatangan 3 orang pria. Mereka bernama Anthony, DJ, dan Sin. Barusan datang, ketiganya sudah membuat Becky kesal. Di sana, mereka bertiga berbincang mengenai seseorang bernama Daryl, seorang pendiri organisasi besar yang disebut Nobleman, alias manusia mulia, di mana organisasi ini adalah organisasi keagamaan. Katanya sih gitu. Lalu datang Becky yang mengantarkan pesanan. Namun karena terlanjur kesal, dia sengaja menumpahkan kopi ke baju Anthony. Karena kejadian itu, Anthony pun kesal dan berniat memberinya pelajaran. Malamnya, mereka diam-diam masuk ke rumah Becky. Di sana, mereka berniat membunuhnya. Namun tiba-tiba, datang Elena membawa senapan, yang sontak membuat ketiganya ketakutan. Tapi saat dia lengah, Anthony menembaknya. Seketika membuat Elena tewas, sedangkan Becky dibuat pingsan. Saat terbangun, Becky nampak sedih dengan kematian Elena. Dan yang lebih buruknya lagi, Diego juga hilang. Anjing itu dibawa oleh ketiga orang kemarin. Mereka pergi ke sebuah rumah milik seseorang bernama Daryl. Tujuan mereka datang adalah untuk bergabung dengan organisasi Nobleman. Sebelumnya, Anthony menyuruh kedua temannya untuk tidak membahas kejadian tadi malam. Karena kejadian itu, Becky pun marah besar. Dia berniat balas dendam dengan membunuh ketiga orang resek itu. Semua senjata dia bawa untuk melawan mereka. Dan setelah siap, dia pun berangkat. Becky teringat kalau Anthony sempat menyebut nama Daryl, di mana hanya ada 2 orang di kota itu yang bernama Daryl. Bergegas dia menuju ke rumah orang itu, tapi saat dibuka, ternyata itu cuma rumah seorang nenek tua. Lalu dia pergi ke rumah Daryl yang kedua. Di sanalah Anthony dan kawan-kawan berada. Nampak di dalam mereka sedang beristirahat bersama 2 orang lagi, yaitu Daryl dan Twig, 2 senior dari organisasi Nobleman. Mereka berbincang. Nampak juga Diego yang dikurung di sana. Menyadari itu, Becky menyelinap masuk. Dia menemukan beberapa foto aneh di sana. Kembali ke Daryl
yang melihat Shin yang nampak khawatir, membuatnya curiga pada mereka bertiga. Daryl lalu mengajak Shin bicara. Menyadari ada yang masuk, Becky segera sembunyi. Daryl menunjukkan sebuah USB, di mana di dalamnya terdapat daftar semua anggota Nobleman. Daryl mengatakan kalau Shin harus menjadi pemberani, supaya tidak jadi beban bagi timnya sendiri. Sebelum pergi, Daryl bertanya, apakah Shin dan teman-temannya menyembunyikan sesuatu? Namun Shin menjawab kalau semuanya baik-baik saja. Setelah merasa aman, Becky pun keluar. Dia mau melihat data para anggota, yang ternyata jumlahnya sangat banyak. Becky pun mencuri USB itu dan bergegas pergi. Dia menuju ke sebuah peternakan, di mana di sana tanpa diduga Becky menemukan lebih banyak senjata. Kembali ke rumah Daryl, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Namun saat dibuka, Daryl hanya menemukan HP jadul. Seseorang mencoba menelepon dan namanya tertulis Becky. Melihat itu, Anthony dan teman-temannya panik, dan itu membuat mereka salah tingkah. Bahkan Shin tak sengaja menyebut kejadian pembunuhan waktu itu. Akhirnya, mereka menjelaskan kalau Becky adalah gadis yang sempat membuat mereka kesal, sehingga mereka membalas dendam dengan hanya mencuri anjing peliharaannya. Daryl yang mendengarnya pun kesal, dan memaksa Anthony mengembalikan anjing itu. Anthony pun mendatangi Becky dan menenangkannya, tapi Becky malah lari, sehingga Anthony harus mengejarnya. Tapi dia malah masuk ke jebakan buatan Becky. Melihat itu, Becky pun punya ide untuk membunuh Anthony. Terdengar suara ketukan pintu lagi di rumah Daryl. Saat dilihat, Anthony berada di luar dengan mulut berisi granat. Jika pintu dibuka, maka granat itu akan meledak. Sayangnya, Daryl terlanjur membuka pintu. Seketika, granat itu meledak dan memecahkan kepala Anthony. Melihat itu, mereka semua pun kepanikan. Daryl bertanya lagi, apa yang sebenarnya sudah mereka bertiga lakukan. Akhirnya, mereka mengaku kalau mereka telah membunuh seseorang, dan Becky pasti datang untuk balas dendam. Daryl pun marah, sampai dia keceplosan kalau besok mereka akan melakukan pemberontakan. Mendengar itu, Shin pun kaget, karena kata teman-temannya, mereka hanya akan melakukan demo. Tapi ternyata sebenarnya organisasi Nobleman adalah organisasi teroris yang berkedok agama. Shin yang kecewa pun berniat pergi, namun Daryl langsung membunuhnya. Sontak membuat DJ ketakutan. Becky kembali menelepon dan mengancam Daryl kalau dia sudah mencuri USB miliknya. Menyadari itu, Daryl pun semakin marah. Twig mencoba mencari di mana Becky, tapi tiba-tiba Becky menembakkan anak panah yang mengenai pipi Twig. Hal itu membuat Twig kesakitan. Dia marah dan langsung mengejar Becky. Sedangkan DJ yang ketakutan memutuskan kabur. Sialnya, Becky terjebak di dalam ternak. Twig terus mengejar dan berusaha membunuhnya. Tapi Becky langsung melemparkan granat asap. Saat lengah, Becky langsung menaiki traktor dan berniat menggiling Twig. Tapi itu cuma imajinasi. Becky sebenarnya hanya membawa golok. Dia langsung membunuh Twig dengan brutalnya. Mulai detik ini, Mimin bakal mulai kesusahan buat ngedit. Tapi tiba-tiba Becky dibius dan membuatnya pingsan. Saat terbangun, Becky sudah diikat di kursi. Nampak Daryl di sana. Dia sudah mengambil semua persenjataan. Bahkan dia mengambil kunci istimewa milik Becky, yang ternyata di dalamnya berisi kode rahasia. Tak lama datang seseorang yang ternyata datang si nenek di awal tadi yang bernama Daryl. Ternyata dia adalah ibu dari Daryl. Biar gampang bedainnya, kita panggil saja Mbok Sri. Mbok Sri mengaku kalau dialah yang menciptakan organisasi Nobleman. Dia lalu bertanya di mana USB yang dicuri Becky, tapi Becky tidak mau menjawab. Diancam mau dibunuh pun dia tidak peduli. Akhirnya Mbok Sri punya ide.
dia mengambil Diego dan berniat menyakitinya karena tahu kalau tujuan Becky datang adalah menyelamatkan anjing itu. Tidak mau anjingnya terluka, Becky akhirnya mau memberitahukan di mana USB itu disembunyikan. Tapi saat mau dilepas, tiba-tiba ya, Becky berhasil melepas ikatan dan menghajar Daryl. Namun sialnya, Mbok Sri membawa pistol. Dia berniat menembak Diego. Dengan cepat, Becky mengambil pisau dan melemparkannya tepat mengenai kepala Mbok Sri. Menyadari ibunya tewas, Daryl segera mengejar Becky. Sialnya, Becky berhasil terpojok. Tapi saat Daryl mendekat, dia malah terkena jebakan beruang. Seketika membuatnya tewas. Setelahnya, Becky kembali untuk membebaskan Diego. Tapi ternyata Mbok Sri masih hidup. Dan tanpa pikir panjang, dia menembak Becky. Lah, salah sasaran dong. Alhasil, Diego langsung membunuhnya. Beberapa waktu setelahnya, terlihat Becky berada di kantor CIA. Mereka tahu aksi Becky yang berhasil menghancurkan salah satu markas teroris paling berbahaya. Dan tujuan mereka membawanya ke kantor adalah untuk merekrutnya. Dan Becky pun setuju. Tapi film belum tamat. Nampak Becky pergi ke suatu tempat yang ternyata dia mau membunuh DJ. Ya, pakai basoka. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film The Wrath of Becky 2023. Sorry ya guys kalau tadi misalnya suaranya agak beda. Soalnya ini Mimin lagi rada nggak enak badan ya. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film selanjutnya? Dan kalau ada kritik atau saran, langsung aja tulis di komentar ya. Terima kasih telah menonton video kami, dan see you next time.